Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Ustadz Zainal Abidin, Pak Mawardi yang hari ini sudah bersedia memoderatori dan Pak Ustadz Zainal mengisi acara. Alhamdulillah ini acara perdana kita untuk kajian fikih dan hari ini temanya adalah fikih sholat Idul Fitri di rumah. Nanti berkembangnya bagaimana dipersilakan saja. Insya Allah ini jadi mudah-mudahan masih bisa sekali lagi kita acara. Kalaupun memang setelah Lebaran mungkin halal bihalalnya bisa melewati media ini juga. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Untuk itu saya kira saya langsung serahkan kepada moderator Pak Mawardi untuk memandu acara kita pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang alhamdulillah ini puasa yang ke-23 ya. Ini di 10 hari-hari terakhir. Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Pak online COVID-19 ini yang kita akan laksanakan di rumah menurut Fatwa MUI. Bersama kita nanti akan menjelaskan Ustadz Zainal Abidin Muhja, sisi syar'inya, sisi hukum Islamnya seperti apa, kaidah-kaidahnya seperti apa. Nanti kita minta Ustadz Zainal Abidin akan menjelaskan secara rinci fikih kita atau bagaimana tata cara pelaksanaan Idul Fitri di rumah. Waktu selanjutnya nanti akan kita berikan kepada Ustadz Zainal untuk memberikan kita tausiahnya tentang fikih Idul Fitri yang boleh dilaksanakan di rumah di saat kondisi COVID-19 ini. Kepada Al-Ustadz Zainal Abidin Muhja, kami persilahkan. Baik. Terima kasih kepada Pak Mawardi selaku moderator pada acara kajian online kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu dalam taman surga yang mana pada hari ini pembahasan kita mengenai salat Id di rumah. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat dan kepada para pengikut yang selalu menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Keluarga besar Fakultas Hukum, mahasiswa-mahasiswa dan para yang dari umum. Pembahasan kita pada sore hari ini mengenai sholat Id di rumah. Sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya sunnah muakkadah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i artinya hukum sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini maknanya sesuatu yang sering Nabi laksanakan. Adapun ghairu muakkadah, maknanya Nabi pernah melaksanakan tapi tidak sering. Kita kalau dapat buku-buku di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka artikan sunnah muakkadah sunnah yang ditekankan. Sunnah ghairu muakkadah sunnah yang tidak ditekankan. Tapi kalau dalam istilah hukum Islam, makna sunnah muakkadah adalah man wadhaba 'alaiha rasul. Apa-apa yang ma wadhaba 'alaiha rasul, apa-apa yang
Nabi sering melaksanakannya. Itu namanya sunnah muakkadah. Sunnah ghair muakkadah pernah Nabi melaksanakan tapi tidak sering. Salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Maknanya setiap hari Idul Fitri maupun Idul Adha baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan salat sunnah ini. Dan dia disunnahkan walaupun bagi orang yang hanya sendiri saja. Jadi tidak mesti berjamaah. Jadi ketika dikatakan tidak mesti berjamaah berarti boleh dilakukan walaupun hanya sendiri, walaupun di rumah. Jadi tidak mesti berjamaah. Dia tidak sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat mesti berjamaah. Kita yang terlambat ke masjid misalnya, tiba-tiba orang sudah selesai sholat Jumat di masjid, di waktu tidak ada sebelum atau tidak ada COVID-19, kita lambat pergi ke masjid. Tiba-tiba sampai di masjid selesai sudah orang sholat Jumat, maka kita tidak boleh sholat Jumat sendiri 2 rakaat. Mesti sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat mesti dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Adapun sholat Id tidak mesti dalam keadaan berjamaah. Boleh dalam keadaan sendirian. Dan disunnahkan juga untuk baik dia mukim atau musafir, baik dia laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu berdasarkan yang dikatakan oleh ulama ini, dalam keadaan kita seperti sekarang ini, boleh kita lakukan sholat Id di rumah kita. Baik yang sendiri misalnya, apakah dia sudah berkeluarga akan tetapi keluarganya jauh di sana, atau memang hakikatnya masih dalam keadaan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan rezeki untuk ada temannya insya Allah setelah Lebaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu sholat Id? Waktu sholat Id ini sama dengan waktu sholat duha. Sejak terbitnya matahari sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari ini maknanya sampai waktu sholat zuhur. Jadi sholat Id ini panjang sebenarnya waktunya. Dari terbitnya matahari sampai masuk waktu sholat zuhur. Nah, cuma jadi tidak mesti jam 7. Kalau mau mulai jam 8 silakan, jam 9 silakan. Yang penting waktunya sampai sebelum masuk waktu sholat zuhur. Lantas sholat Id ini jumlah rakaatnya 2 saja. 2 rakaat saja. Kemudian sempurnanya sholat Id ini disunnahkan pada rakaat pertama dibuka dengan takbir 7 kali selain takbiratul ihram dan takbir 5 kali selain takbir intiqal, takbir berpindah dari sujud ke berdiri. Jadi hukumnya sunnah takbir 7 kali ini, Bapak Ibu sekalian, pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Ketika kita katakan sunnah, kalau ada yang sholat Id lupa dia mengucapkan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua sebab dia tidak terlalu konsen karena menemani istri ganti horden misalnya malam Lebaran, bungkus burat. Akhirnya ketika pimpin sholat Id pada pagi hari, tidak terlalu khusyuk, lantas lupa melaksanakan takbir 7 kali dan takbir 5 kali pada rakaat kedua, maka di sini masih tetap dianggap sah sholat Id-nya. Sebab apa? Sebab hukumnya sunnah melaksanakan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Takbir 7 kali pada rakaat pertama sesudah kita membaca doa iftitah. Dan takbir 7 kali ini tidak terhitung dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita berniat, bahwasanya kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka takbiratul ihram ini tidak dihitung 7. Nah, sesudah kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita disunnahkan baca doa iftitah. Baik yang doa iftitah versi Allahu Akbar kabira atau versi Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kedua-duanya boleh dilaksanakan karena kedua-duanya memiliki riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesudah membaca doa iftitah baru kita mulai takbir 7 kali itu. Takbir 7 kali ini boleh kita lakukan dengan keadaan setelah kita baca doa iftitah. Ketika kita angkat takbir, mulai angkat takbir 7 kali, Allahu Akbar, boleh kita kembalikan tangan kita ke atas dada kita atau kita biarkan dia ke bawah. Oke, jadi 2 pilihan, silahkan. Kemudian di antara takbir 7 kali itu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hukumnya sunnah juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lantas ulama mengatakan walau taraka takbira faqara al-Fatihah lam ya'ud ilaih. Siapa yang lupa membaca takbir tapi langsung membaca Al-Fatihah yang 7 kali, dia kan tadi sesudah baca doa iftitah langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia takbir 7 kali, maka ulama mengatakan tidak kembali kepada takbir yang 7 kali. Sebab kaidah hukum Islam dalam fikih bahwasanya siapa yang sudah sibuk dengan perkara yang wajib tidak lagi kembali kepada perkara yang sunnah. Takbir 7 kali hukumnya sunnah. Baca Al-Fatihah hukumnya wajib. Kalau kita sudah sibuk dengan yang wajib, maka tidak lagi kembali kepada yang sunnah. Oleh karena itu, tetap lanjut saja Al-Fatihahnya. Tidak perlu kita kembali karena lupa melaksanakan takbir 7 kali. Pada rakaat pertama. Rakaat kedua, takbir 5 kali selain takbir intiqal. Takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Jadi takbir intiqal itu tidak dihitung. Ketika orang sujud, Allah bangkit, Allahu Akbar, maka takbir itu tidak dihitung masuk dalam 5 kali takbir. Sehingga dia mulai menghitung takbir yang pertama sampai ke-5 dan disunnahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lantas disunnahkan pada rakaat pertama membaca surat Qaf sesudah surat Al-Fatihah dan rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Oke, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Panjang betul itu Pak Ustaz. Bisakah cari yang lain? Bisa. Pada rakaat pertama bisa sabbihisma rabbikal a'la al-a'la dan rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah al-ghasyiyah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi ketika melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, rakaat pertama beliau membaca al-a'la, rakaat kedua beliau membaca al-ghasyiyah. Itu pun panjang juga Pak Ustadz. Bisakah ganti yang lain? Boleh. Mau rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua pun An-Nas. Istri pun sudah tahu juga ini surat andalan. 20 tahun menikah pasti rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Jadi istri pun ini mesti rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Tidak ada peningkatan. Ini harus menjadi penyemangat kita bagi kita, terlebih lagi di saat-saat ini kita banyak memimpin sholat di keluarga kita. Sebab faedah yang termasuk disebutkan di dalam satu riwayat, penduduk syurga itu akan diminta menaiki tangga-tangga syurga berdasarkan hafalan Al-Qur'annya. Maka semakin banyak hafalan Al-Qur'annya, maka semakin tinggi posisinya nanti di surga karena dia akan menaiki tangga-tangga yang di surga. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, jangan sampai kita hanya menekankan anak kita untuk banyak menghafal, kita pun mau menghafal Al-Quran. Ada yang mengatakan, tidak apa-apa lah Pak Ustadz, Al-Fatihah 7 ayat, bolehlah 7 tangga itu. Ditambah lagi Al-Ikhlas 4 ayat, 11 tangga sudah. Itu cukuplah untuk meningkatkan kita nanti di surga. Jadi harus ada peningkatan. Oleh karena itu, walaupun dia hanya baca Al-Falaq di rakaat pertama dan An-Nas di rakaat kedua, dibolehkan sebab membaca surat atau membaca ayat hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah. Lantas setelah selesai, sunnah hukumnya membaca khutbah 2 khutbah. Jadi khutbah id itu hukumnya sunnah, bukan syarat untuk sahnya sholat id. Oke, berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat, khutbah Jumat syarat sahnya sholat Jumat. Makanya khutbah Jumat sebelum sholat id. Adapun khutbah Jumat sebelum sholat Jumat. Adapun khutbah id sesudah sholat id. Kenapa demikian? Karena khutbah id bukan sebagai syarat sahnya sholat id. Sehingga kalau ada yang sholat id kemudian tidak melaksanakan khutbah id, maka tetap dianggap sah sholat idnya. Berbeda dengan sholat Jumat. Siapa yang sholat Jumat tidak sah khutbah Jumatnya, maka bisa dipastikan tidak sah juga sholat Jumatnya. Oleh karena itu khutbah Jumat sebelum sholat Jumat, adapun khutbah id sesudah sholat id. Jadi kalau ada yang mau laksanakan khutbah id, silahkan.
Ada yang tidak mau melaksanakan khutbah Id, hanya mau sholat saja pun silahkan. Hanya saja khutbah Id ini kita laksanakan kalau kita sholat Id di rumah berjamaah. Kalau kita hanya sholat sendiri, maka tidak dianjurkan untuk khutbah. Sebab fungsi khutbah itu untuk menasihati orang lain. Tidak bagus bagi kesehatan jiwa kalau dia khutbah sendiri, menasihati sendiri. Nah, itu kalau mulai ada yang menasihati khutbah sendiri, tidak ada orang di depannya, itu mulai ada gangguan jiwa dengan orang tersebut. Oleh karena itu, kalau dia sholat sendiri, tidak perlu pakai khutbah. Tapi kalau dia sholat berjamaah, disunahkan dia memakai khutbah. 2 kali, khutbah pertama dan khutbah kedua, dengan memerhatikan rukun-rukun. Nah, jadi rukun-rukun khutbah Id sama dengan rukun-rukun di khutbah Jumat. Apa saja rukun khutbah Jumat? Yaitu ada 5. Pertama, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup begitu saja. Kedua, salawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ pun cukup. Ketiga, berwasiat ketakwaan. Ya ayuhan nas ittaqullah. Kalau dia mau sampai di situ cukup juga. Dan pertama, kedua, ketiga ini mesti ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua, yaitu hamdalah, salawat ke atas Nabi, dan yang ketiga adalah berwasiat ketakwaan. Kapan satu ini tidak ada pada khutbah pertama atau tidak ada pada khutbah kedua, maka dianggap tidak sah khutbahnya. Sebab rukun yang 3 ini mesti ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Apa rukun yang keempat? Membaca ayat yang dapat dipahami. Oke. Khutbah kedua, ayat yang dapat dipahami. Sehingga tidak cukup kalau dia baca ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Nah, itu saja ayat yang dibaca. Ini Alif Lam Mim, tidak ada yang tahu apa artinya. Hanya Allah yang mengetahui. Berarti mesti menggunakan ayat yang dapat dipahami. Kemudian rukun yang kelima, mendoakan orang mukmin dan mukminat pada khutbah kedua, yaitu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. 5 ini saja rukun khutbah. Sehingga kalau ada yang khutbah Id di rumah misalnya, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita sampaikan sunnahnya khutbah Id itu pada khutbah pertama didahului dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua didahului dengan 7 kali takbir. Nah, 9 kali takbir ini hukumnya sunnah juga. Sehingga kalau khatibnya lupa membuka khutbah pertama dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir, maka tetap sah khutbahnya karena membuka khutbah 9 kali takbir pada khutbah pertama dan 7 kali takbir pada khutbah kedua, hukumnya sunnah juga. Yang penting rukun-rukun dilaksanakan. Jadi kalau sesudah pada khutbah pertama misalnya, dia bertakbir 9 kali. Allahu Akbar, dan seterusnya. Lantas, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullah. Kemudian dia katakan, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia baca ayat Al-Quran misalnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lantas diartikan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya agar kalian bertakwa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya sedikit, langsung dia tutup barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kemudian dia duduk di antara 2 khutbah, lantas dia lanjut lagi khutbah kedua, takbir 7 kali, kemudian hamdalah, salawat ke atas Nabi, berwasiat ketakwaan, ya ayuhan nas ittaqullah. Lantas langsung berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Lantas ditutup khutbahnya. Ini cukup sudah untuk menjadi khutbah bagi kita yang melaksanakan sholat Id di rumah secara berjamaah. Jadi khutbah itu tidak mesti 5 lembar, 10 lembar dan seterusnya. Yang penting sudah terpenuhi rukun-rukunnya, maka di sini sudah dianggap sah khutbah Id kita dan ini sudah dianggap sempurna sholat Id kita. Nah, itu tata cara mengenai sholat Id di rumah. Secara ringkas kita cukupkan dengan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya sedikit, sehingga bisa kita laksanakan dengan keluarga kita, walaupun kita tidak bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid atau di lapangan. Itu saja yang dari saya, Pak Mawardi, pengantar dari mengenai sholat Id di rumah. Kalau ada yang ingin
ingin ditanyakan berkaitan dengan materi atau di luar materi, dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Zainal Abidin Muhja. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan dari Ustadz Zainal Abidin Muhja terkait mana perkara-perkara yang wajib dan mana perkara-perkara yang sunnah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena memang walaupun ini sunnah, tapi hukumnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin mau ditanyakan terkait pelaksanaan sholat Id di rumah ini, silakan. Ustaz, terkait dengan jumlah jamaah untuk bisa masuk dalam kategori jumlah masuk dalam kategori bisa dilakukan secara berjamaah, itu kan banyak, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Nah, sebenarnya batas minimalnya berapa? Baik. Itu yang pertama. Kedua, saya kira di kondisi sekarang ini, kalau kita lihat perkembangan media sekarang, kan banyak juga nih tanda kutip, tadi saya baca kalau nggak salah di Riau apa di mana gitu, banyak juga umat Islam yang mulai berpikir untuk ya entah di masjid atau di lapangan itu melakukan sholat Id sebagaimana biasanya, tidak kondisi pandemi seperti sekarang. Artinya sudah ada juga mulai opini-opini gitu, masjid-masjid yang memang udahlah kita buka aja karena pelabuhan aja udah dibuka, bandara udah dibuka gitu. Nah ini gimana kira-kira Ustadz menyikapinya hal seperti ini agar juga masyarakat kita bisa memiliki pemahaman gitu, dari sisi fikihnya terutama. Terima kasih Pak. Siap. Silakan mungkin langsung saja Pak Zainal satu-satu. Siap. Baik, terima kasih Pak Dokter mengenai ada 2 pertanyaan. Minimal jamaah. Dalam bahasa Arab, minimal jamaah itu 3. Kalau di bahasa Inggris 2 itu sudah dikatakan plural, sudah dikatakan jamaah. Tapi di dalam bahasa Arab minimal 3 ke atas. Sebab yang 2 itu dikatakan musanna. 2 itu tidak dikatakan jamaah. Berdasarkan ini, beberapa mazhab menetapkan dia dikatakan berjamaah kalau jumlahnya 3. Nah, jumlahnya 3. Adapun di bawah dari 3, tidak dikatakan berjamaah. Ini satu pendapat. Tapi ada pendapat yang lain bahwasanya 2 pun bisa dikatakan berjamaah sebab sudah dikatakan imam dengan makmum. Kapan imam dengan makmum? Suami istri misalnya. Oke. Si suami jadi imam kemudian makmumnya adalah istrinya, maka ini sudah dikatakan berjamaah. Jadi perbedaan pendapat seperti itu berasal dari pemahaman dari bahasa Arab misalnya. Yang mengatakan 3 itu karena memahami di dalam bahasa Arab dia dikatakan jamak nanti 3 ke atas. Adapun bahwasanya di bawah 3 tidak dikatakan sebagai jamak. Akan tetapi yang mengatakan 2 itu sudah dikatakan jamaah juga, sebab yang di belakang ini, yang satu orang ini, dia mesti berniat jamaah juga. Kapan dia berniat sholat sendiri, padahal dia ingin berjamaah dengan orang yang di depan, maka dianggap tidak sah sholat berjamaahnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat antara para ulama kita. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, bahkan tadi ada yang mengatakan 4. Dan semuanya ada dalilnya. Oke, ada dalilnya. Oleh karena itu, kalau seandainya kita di rumah sudah melaksanakan sholat Id secara berjamaah walaupun 2 orang, walaupun 3 orang, maka ini sudah dikatakan berjamaah sehingga boleh dilakukan khutbah Id. Khutbah Id. Jadi fungsi khutbah ini kalau sholat Id ini dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau dilakukan secara sendirian, munfarid, maka di sini tidak perlu melaksanakan khutbah. Itu untuk yang pertama Pak Dokter. Yang kedua, memang ada beberapa tempat sudah mulai
ingin melaksanakan sholat id secara berjamaah, dan itu memang fatwa juga dari MUI, tapi fatwa MUI pusat itu dikaitkan dengan bagi kawasan yang tidak terdampak COVID-19 dan seterusnya. Masalahnya begini Bapak, sholat id ini hukumnya sunnah. Oke, sholat id ini hukumnya sunnah. Lantas kita yang masih berada di zona merah ini misalnya, menjaga diri kita untuk tidak terjangkit itu hukumnya wajib, sunnah. Menjaga diri kita, oke? Bagaimana berusaha untuk tidak terjangkit itu hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah. Lantas untuk apa kita mengejar perkara yang sunnah tapi meninggalkan perkara yang wajib? Padahal ulama telah mengatakan man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang sibuk dengan perkara yang wajib sehingga tidak sempat melaksanakan perkara yang sunnah, maka dia ada uzurnya, ada alasannya. Menjaga kesehatan wajib, sehingga dia tidak mengikuti, tidak melaksanakan sholat id secara berjamaah di lapangan atau di masjid, itu hukumnya sunnah. Bahkan dia pun bisa melaksanakannya di rumah dan itu tetap dikatakan sunnah. Dan sebaliknya, وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرْضِ فَهُوَ مَغْرُورٌ. Siapa yang sibuk dengan perkara yang sunnah sehingga meninggalkan perkara yang wajib, maka di sini adalah termasuk orang yang tertipu. Dia sibuk untuk mencari yang sunnahnya tadi, tapi meninggalkan perkara yang wajib sehingga misalnya ternyata ketika dia melaksanakan hal tersebut tertular dari orang-orang yang misalnya orang-orang tanpa gejala. Akhirnya dia membawa penyakit itu ke rumahnya, yang mana tadinya semestinya dia wajib menjaga dirinya, akan tetapi karena mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Jadi dari segi fikih, banyak kaidah-kaidah fikhiyah juga mengatakan bahwasanya menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mengedepankan untuk mengambil manfaat. Oke, memang itu hukumnya sunnah, tapi sunnah itu pun sebenarnya bisa kita laksanakan di rumah. Seperti itu Pak Dokter. Baik, oh berarti nggak usah galau lagi yang suami istri ya, karena banyak yang galau, yang belum punya anak itu, ini bisa jamaah apa enggak gitu. Bahkan ada ini Ustaz, ada apa? Ada yang mengada-ada gitu, karena lagi hamil, berarti 3 ini hitungannya katanya. Karena ada di dalam. Baik, baik, demikian ya tadi jawaban Ustadz Zainal. Silahkan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada hal-hal yang dipertanyakan. Ada Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri kajian kita sore hari ini, silakan mungkin Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau minta saran aja Ustaz, apakah ada doa khusus atau ayat-ayat khusus ketika kita sholat Idul Fitri dan berkhutbah? Yang doanya dibaca di kapan? Doanya dibaca di mana? Waktu sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri. Oke, baik. Oke, terima kasih. Silakan. Mengenai doa khusus yang dibaca sesudah sholat Idul Fitri, yang dari Rasulullah SAW itu adalah sesudah beliau salam langsung khutbah. Oke, langsung khutbah. Jadi tidak ada doa, bahkan tidak ada takbir untuk sholat Idul Fitri. Sebab takbir itu dianjurkan untuk dikumandangkan sejak maghrib malam Idul Fitri sampai masuknya imam, sampai imam memimpin sholat Id. Maknanya kalau imam sudah memimpin sholat Id, selesai sudah waktu untuk dianjurkan mengumandangkan takbir pada Idul Fitri. Sebab nanti Idul Adha waktu takbirnya panjang sampai hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah. Kita lebaran Idul Adha 10 Dzulhijjah,
Jadi masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk melaksanakan takbir sesudah setiap habis sholat sampai hari terakhir pada 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Adapun sesudah sholat Id yang dianjurkan dan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakan khutbah. Oleh karena itu, kalau kita dapatkan sebagian masjid sesudah imam salam sebelum khatib naik bertakbir lagi mereka Allahu Akbar dan seterusnya. Takbir ini sudah tidak lagi dianjurkan sebab habis waktunya dengan masuknya imam untuk memimpin sholat. Oleh karena itu kalau yang ditanya apakah ada doa yang dibaca sesudah sholat Id, maka yang dari Nabi, yang Nabi lakukan adalah sesudah salam langsung berdiri untuk melaksanakan khutbah Id. Seperti itu Bapak. Kalau untuk itu saat khutbahnya apa ada khutbah khusus yang bisa temanya maksudnya? Ayat Quran apa yang bisa di temanya kalau yang disunahkan itu untuk berbicara mengenai Id, mengenai Idul Fitri. Sebab memang kita berkaitan dengan Idul Fitri. Jadi temanya selama masih berkaitan dengan Idul Fitri silahkan saja. Nah, cuma kan tidak enak kita Idul Fitri yang dibahas ibadah kurban. Itu kan tidak nyambung. Jadi selama masih nyambung topiknya, misalnya mengenai sabar, sebab di bulan Ramadan kita dididik untuk bersabar. Atau mengenai COVID-19, bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan penuh kesabaran, penuh tawakal, dan usaha. Nah, penting juga ini usaha. Sebab ada sebagian masyarakat kita, sudah kalau memang Allah menakdirkan kita mati karena corona, mati sudah karena corona. Tawakalnya tingkat tinggi, tapi usahanya tidak ada. Padahal bukan itu yang Nabi ajarkan. Bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, unta ini ku ikat dulu baru tawakal atau langsung tawakal? Nabi katakan ikat dulu baru tawakal. Ketika Nabi katakan ikat dulu baru tawakal, berarti pentingnya usaha juga ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tawakal kita tinggi, tapi usaha hendak. Tawakal kita iya, tapi kesana kemari keluar tidak pakai masker, kemudian bergabung dengan orang tanpa ada hajat yang begitu penting dan seterusnya. Ini kan tawakal tanpa usaha yang benar. Jadi tawakal harus dibarengi dengan usaha. Saya pernah menyampaikan juga, ada satu riwayat disebutkan Nabi Isa pernah didatangi oleh iblis, mengatakan iblis mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, betulkah engkau mengatakan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah? Nabi Isa mengatakan iya. Iblis mengatakan, kalau memang demikian, naiklah engkau ke gunung yang tinggi. Kalau memang Allah telah takdirkan engkau selamat, maka pasti engkau akan selamat. Maka loncatlah dari gunung yang tinggi tersebut. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam kepada iblis? Wahai yang dilaknat, Allah lah yang mengetes kita. Allah lah yang menguji kita. Bukan kita yang mengetes Allah. Bukan kita yang menguji Allah. Memang kalau kita yakini Allah menyelamatkan kita, bukan hak kita untuk mengetes. Oh, kalau memang aku umur panjang sampai 60 nih, umur sekarang 30, aku loncat dari gedung lantai 3 ini. Kalau memang selamat. Bukan kita yang mengetes Allah. Allah yang mengetes kita. Maka jangan pernah mengetes Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini. Jadi tawakal iya, tapi harus dibarengi dengan usaha. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan tawakal itu bukan bermakna usaha atau tidak usaha. Akan tetapi tawakal itu adalah perkara yang ada di dalam hati, usaha tetap jalan. Oleh karena itu, mengenai ayat-ayat atau tema yang ada yang kita bahas ketika khutbah Id, tentunya selama masih berkaitan dengan Idul Fitri, maka ini sudah dikatakan cukup untuk dijadikan sebagai bahan untuk khutbah Id. Yang penting masih nyambung dengan Idul Fitri. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita berbuka puasa, gitu ya.
mau buka sudah Pak. Ya. Mataram udah buka kayaknya. Belum Pak, masih tutup. Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kajian kita tentang sholat Idul Fitri. Pak, mau bertanya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Jadi ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama tuh Pak, bolehkah Pak Ustadz jika kita tidak ikut sholat Id tanpa adanya wudhu? Nah, terus yang kedua, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa kalau kita sholat Id itu di masjid itu akan besar pahalanya Pak daripada sholat Id di rumah. Apakah sholat Id di rumah ini besar pahalanya sama dengan yang ada sholat Id di masjid Pak, berjamaah? Jadi itu Pak. Baik, sama-sama. Baik, 2 pertanyaan dari Mas Robi. Yep. Yang pertama, bisakah kita sholat Id tanpa berwudu? Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum hatta yatawadda." Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian sampai dia berwudu. Sehingga apapun salat yang kita laksanakan mesti dalam keadaan berwudu, termasuk salat Id. Oleh karena itu tidak sah salat Id yang dilaksanakan tanpa berwudu. Kalau dia tidak bisa berwudu, apakah disebabkan air yang tidak ada atau air dapat memudaratkan dirinya, maka bisa diganti dengan tayamum. Maka di dalam hukum Islam. Jadi apapun alasannya, mesti dalam keadaan berwudu, jikalau dia bisa berwudu, atau dia ganti dengan tayamum. Sehingga sholat Id yang dilaksanakan tanpa berwudu, maka dianggap tidak sah. Termasuk juga dalam makna sholat, bukan hanya sholat saja. Fi makna sholat, itu istilah fikih kita, fi makna sholat. Apa-apa yang ada dalam termasuk makna sholat. Yaitu misalnya khutbah. Khutbah itu mesti dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Siapa yang khatib Jumat, kentut dia. Kentut lagi khutbah Jumat. Maka wajib dia turun untuk memperbaharui wudunya. Tidak boleh dia lanjut, dia katakan, malunya aku turun pergi berwudu ini. Kalau dia tidak mau berwudu, lantas dia lanjutkan khutbah Jumatnya padahal dia sudah kentut, maka di sini tidak sah khutbahnya, tidak sah juga sholat Jumatnya, maka siap-siap untuk menanggung sholat Jumat semua jamaah tersebut. Makanya itu dikatakan fi makna sholat, termasuk makna sholat, yaitu khutbah, sehingga mesti dalam keadaan berwudu. Ini yang pertama, mengenai sholat Id tanpa berwudu jelas dianggap tidak sah. Kemudian kita sholat Id berjamaah di rumah, bukan di masjid. Kita buat di rumah ini ada alasan kita, ada uzur kita. Sebab berjamaah di masjid ini di beberapa kitab disebutkan ada uzur-uzur yang bisa menggugurkan kita sholat berjamaah di masjid. Misalnya, bukan masalah COVID saja, oke? Kalau seandainya kita ke masjid, kita akan dibunuh oleh orang yang menagih hutang. Oke, sebab kita tidak bayar hutang, ternyata ada yang tunggu kita di pintu masjid mau dibunuh. Nah, ini termasuk uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kekhawatiran kita untuk tertular penyakit? Oke, tentunya ada alasan kita untuk kita sholat berjamaah di rumah, sehingga pahala yang kita dapat karena uzur yang dibenarkan tadi masih tetap dianggap sama dengan ketika kita sholat berjamaah di masjid. Karena saya katakan tadi, dan disebutkan juga di dalam Al-Quran, janganlah kalian itu memudaratkan diri kalian sendiri. Kita sudah tahu akan bahaya yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita menghindari bahaya tersebut sehingga kita sholat berjamaah di rumah dalam ketika kita sholat. Seperti itu, Mas Robi. Baik Pak. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Mas Robi. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul.
Baik, terima kasih Pak Muwardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya terkait dengan menjaga prasangka baik terhadap pemerintah. Baik. Nah, ini mungkin agak melenceng tapi kan menjadi fenomena saat ini karena pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang berubah-ubah. Ya. Satu sisi pemerintah membuka bandara, kemudian membuka semua transportasi massal, yang dimana pada itu kan bisa membuat ketular juga kita kan, apabila kita menggunakannya. Satu sisi pemerintah tidak memberikan akses yang sama yang diberikan kepada masjid-masjid. Iya. Nah, ada beberapa orang-orang yang mengatakan bahwa loh, ini pemerintah sekuler kah ya? Memisahkan antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan agama gitu. Saya ingin menanya Ustadz, bagaimana berprasangka baik terhadap pemerintah gitu. Sedangkan ya apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berprasangka baik ini termasuk hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man hasuna dhannu thaba 'aishuh. Siapa yang orang yang kehidupannya selalu berprasangka baik, maka hidupnya akan menjadi tenang. Selalu mengedepankan prasangka baik. Akan tetapi, husnul dhann yahtaju ila dzaka. Berprasangka baik itu butuh juga kepada kecerdasan. Oke, butuh juga kepada kepintaran kita dalam berprasangka baik. Kawan kita, jumpa kita, ndak dia senyum ke kita. Maka prasangka baik kita, dia lagi sakit gigi. Oh, ini prasangka baik. Tapi masalahnya Pak Ustadz, sudah 2 tahun dia ndak senyum. Tidak mungkin dia 2 tahun sakit gigi terus, Pak Ustadz. Nah, ini kan butuh kepada kepintaran dalam berprasangka baik. Baik, mengenai anjuran sholat di rumah ini, itu sebenarnya berasal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Bukan hanya dari pemerintah, cuma istilahnya ulamanya pelat merah lah. Oke, Majelis Ulama Indonesia. Tentunya berdasarkan beberapa dalil. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Membuka moda transportasi yang umum, senang ke pasar masih dibuka dan seterusnya. Adapun tempat ibadah masih ditutup dan seterusnya. Yang tempat ibadah nih masih bisa kita lakukan walaupun kita tidak berada di masjid. Oke, dimanapun kita sholat masih bisa dianggap sah sholat kita. Makanya ini salah satu kekhususan syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ketika beliau bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Maknanya bumi ini dijadikan bagi aku, kata Nabi, tempat sujud. Maknanya dimanapun kita sujud masih dianggap sah sholat kita. Karena syariat-syariat sebelumnya, syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak boleh orang sholat kecuali di tempat yang telah ditentukan. Oke, jadi itu syariat sebelumnya. Akan tetapi karena Nabi kita adalah dia Nabi dan Rasul, maka beberapa syariat berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Di antaranya dimanapun kita sholat masih bisa dilaksanakan. Itu untuk ibadah. Adapun tempat-tempat umum tadi tidak bisa tergantikan. Misalnya pasar. Kalau kita pasar kita tutup, kira-kira bisakah kita hidup tanpa pasar? Kira-kira, beberapa tempat yang orang untuk berpergian, orang yang darurat mesti dirujuk dan seterusnya. Bisakah hidup tanpa demikian? Bisakah? Akan tetapi, kalau seandainya kita sudah tahu, pemerintah membuka moda transportasi, lantas kita sendiri pun tidak yakin dengan keamanan diri kita untuk tidak terjangkit. Untuk apa kita ikut, walaupun untuk apa kita mudik dan seterusnya, walaupun telah untuk apa kita melakukan perjalanan dinas misalnya,
walaupun telah dibolehkan oleh pemerintah, yang mana diri kita sendiri tidak yakin untuk tetap aman agar tidak terjangkit virus. Nah, jadi saya melihat bahwasanya ketika tempat ibadah ditutup, sedangkan pasar-pasar masih tetap dibuka dan seterusnya, yang tempat ibadah ini masih bisa kita gantikan di rumah kita. Adapun beberapa tempat yang masih tetap terbuka, itu tidak bisa kita gantikan. Dan itu lebih parah kalau seandainya misalnya pasar kita tutup. Kita mau makan dari mana? Okay. Adapun ibadah masjid kita tutup, kita masih bisa ibadah dari rumah. Oleh karena itu, memang ketika pemerintah kita membuka hal tersebut, kalau kita tidak penting untuk mengikuti atau mengambil alternatif tersebut, tidak usah kita ikuti juga. Jadi seperti itu dari saya, Pak Afdal. Dan satu kaidah yang dikatakan oleh ulama-ulama fikih, kewajiban untuk menaati pemerintah ini selama masih dalam koridor yang dibenarkan, maka tetap kita taat kepada ulil amri. Karena untuk menjadi bugot, untuk menjadi pembangkang, untuk menjadi pembangkang itu lebih besar mudaratnya. Misalnya saya berikan contoh. Kita yang selama pemerintah tidak melakukan perkara yang sampai pada kekufuran misalnya, sampai kepada mensyirikkan Allah dan menghancurkan Islam dan seterusnya, maka di sini kewajiban untuk mentaati ulil amri tetap ada dan berdoa kepada Allah agar apa yang kita hadapi ini segera berakhir. Seperti itu dari saya, Pak Afdal. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukran. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Tentu kita terbatas juga dengan waktu kajian kita ini ya. Karena Ramadan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Jadi beberapa hal yang telah disampaikan oleh Zainal Abidin tadi tentang hukum sholat sunnah id ya ini hukumnya sunnah muakkad, ini sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Namun tadi ada kaidah fikih, kita harus mendahulukan yang wajib dulu daripada perkara yang sunnah. Nah, misalnya tadi kondisi COVID saat sekarang ini, tentu yang perkara wajib adalah menjaga diri kita, karena salah satu tujuan syariat itu adalah untuk menjaga diri. Nah, itu lebih diutamakan daripada untuk melaksanakan sunnah. Dan beberapa banyak hal tadi yang sudah disampaikan, bahkan sampai hal-hal teknis tentang sholat sunnah Idul Fitri. Boleh di rumah, mungkin yang kos boleh di kos, bahkan jamaahnya cukup 2 saja sudah cukup, tidak khotbah pun boleh. Penting niatnya, jangan lupa niat sama wudhu tadi ya, karena enggak sah nanti ibadah kita kalau tidak suci. Penting bersuci dan niat sholat sunnah Idul Fitri. Bagi yang masih belum punya anak, mungkin bisa dengan istrinya saja, itu sudah sah. Demikian mungkin Pak Ustadz kajian kita pada sore hari ini tentang fikih pelaksanaan sholat Idul Fitri di saat kondisi COVID-19 ini. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Jazakumullah khairan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga ibadah Ramadan kita di ke-23 ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah juga nanti pertemukan kita dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.